selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 9, dari saya, Akila Aisyah. Saya Talang Raditya Cipta Harsoyo. Saya Sasi Kirana Ramadhani. Saya Ismita Cenaswara. Saya Calvin Gunawan. Pada kesempatan hari ini, kami akan mewawancarai terkait pendidikan Pancasila oleh narasumber kita. Sebelum kita melanjutkan wawancara pada hari ini, dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya Akila. Perkenalkan, nama saya Resa Gustina Triandani dari Prodi Ilmu Hukum, Angkatan 2025. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pertanyaan. Silakan pertanyaan pertama. Menurut Anda, sebagai mahasiswi hukum, apa makna Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat? Sebagai mahasiswa ilmu hukum, saya memandang Pancasila sebagai dasar nilai dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum di masyarakat. Pancasila itu menjadi pedoman agar kehidupan bermasyarakat berjalan tertib, adil, dan menghormati hak serta kewajiban setiap warga negara. Oke, aku mau nanya dong Kak, gimana sih Pancasila itu relevan dalam masyarakat modern saat ini, terutama di era digital? Menurut aku pribadi itu Pancasila harus tetap relevan di era digital karena menjadi pedoman etika dan hukum dalam berinteraksi di ruang digital. Nilai kemanusiaan dan persatuan penting untuk mencegah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran hukum. Nah, selanjutnya pertanyaan dari aku Kak Resa. Menurut Kak Resa, apakah nilai-nilai Pancasila sudah tercermin dalam kehidupan masyarakat saat ini? Nilai Pancasila itu udah pasti sudah tercermin dalam beberapa aspek kehidupan seperti gotong royong, kepedulian sosial, tapi masih banyak ketidakadilan dan pelanggaran hukum yang menunjukkan penerapannya belum sepenuhnya merata. Nah, baik, untuk pertanyaan keempat, sebagaimana mahasiswa hukum memandang bagaimana Anda melihat peran pendidikan non-formal dalam memperkuat nilai Pancasila? Menurut saya, peran pendidikan non-formal itu dapat diperkuat melalui pendekatan hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Edukasi hukum kepada masyarakat membantu menanamkan nilai keadilan, musyawarah, dan kepatuhan terhadap hukum. Baik, ini pertanyaan terakhir. Menurut Rere, sila mana yang paling sering dilanggar atau diabaikan dalam kehidupan sosial dan mengapa? Menurut pendapat saya yang sering dilanggar itu sila kedua dan sila kelima, karena masih ada diskriminasi serta ketimpangan dalam penegakan hukum. Kurangnya kesadaran hukum juga menjadi faktor utama terjadi pelanggaran tersebut. Baik, terima kasih Risa atas jawabannya yang akan membantu kami dalam wawancara pada temuan ini. Kami dari kelompok 9, terima kasih. Ada yang mau disampaikan yang lain? Terima kasih ya Kak Resa Agustina.
Satria Andayani. Makasih juga Kak Resa Kak. Agustina yang Handani Hukum Angkatan 25. Makasih ya, Makasih Kak. Kak Christina. Lancar UASnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Pada kesempatan ini, kami akan menyajikan video pembelajaran pendidikan Pancasila dengan tema Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat. Adapun anggota kelompok kami adalah 1. Aki-Laki Syarnita dengan NIM 16026250093. Kedua, Atalah Raditya dengan NIM 16046251139. Ketiga, Ismi Tasyana Suara dengan NIM 16046250065. Kelima, Sasi Kirana dengan NIM 16016250099. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan menyampaikan latar belakang dalam proyek kami. Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat. Keberagaman tersebut dapat menjadi kekuatan apabila dilandasi oleh nilai-nilai persatuan. Pancasila hadir sebagai dasar dan pedoman untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang rukun, adil, dan saling menghormati. Tanpa penerapan Pancasila, kehidupan sosial dapat dipenuhi oleh konflik dan perpecahan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. 1. Memahami peran Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat. 2. Penjelasan makna nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menumbuhkan sikap toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial. Keempat, mendorong peserta didik untuk menerapkan nilai Pancasila di lingkungan sekitar. Berikutnya, pendahuluan. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Sebagai dasar kehidupan bermasyarakat, Pancasila mengajarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut harus diterapkan dalam sikap saling menghormati, bekerja sama, dan hidup berdampingan secara damai di tengah masyarakat. Selanjutnya, makna Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat. Pancasila memiliki peran penting sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, Pancasila juga menjadi pedoman dalam bersikap dan berinteraksi dengan sesama. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mendorong masyarakat untuk saling menghargai perbedaan serta hidup berdampingan secara damai. Dalam kehidupan sosial, Pancasila membantu menciptakan hubungan yang harmonis antar individu dan kelompok. Dengan menjadikan Pancasila sebagai acuan, masyarakat dapat membangun sikap toleransi dan rasa saling menghormati di tengah keberagaman yang ada. Kemudian, relevansi Pancasila dalam masyarakat modern dan era digital. Di tengah perkembangan teknologi dan media sosial, Pancasila tetap relevan, bahkan semakin dibutuhkan. Arus informasi yang cepat dapat membawa dampak positif maupun negatif bagi kehidupan sosial masyarakat. Tanpa sikap bijak, media digital dapat menjadi sarana penyebaran konflik dan perpecahan. Nilai-nilai Pancasila berperan sebagai pedoman moral dalam menghadapi tantangan tersebut. Pancasila mendorong masyarakat untuk bersikap bertanggung jawab, menjunjung nilai kemanusiaan, serta menjaga persatuan dalam berkomunikasi dan berinteraksi di ruang digital. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat sudah terlihat dalam berbagai bentuk kegiatan sosial. Sikap kebersamaan dan gotong royong masih menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Pancasila masih hidup dalam kehidupan sehari-hari. Namun, penerapannya belum sepenuhnya merata. Masih terdapat permasalahan sosial seperti intoleransi dan ketimpangan yang mencerminkan belum optimalnya pengamalan Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial.
Peran pendidikan nonformal dalam memperkuat nilai Pancasila. Pendidikan nonformal memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, penyuluhan, dan program pemberdayaan, nilai Pancasila dapat diterapkan secara nyata. Pendekatan praktik yang digunakan dalam pendidikan nonformal membuat masyarakat lebih mudah memahami dan mengamalkan nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sosial. Dalam praktiknya, masih terdapat beberapa nilai Pancasila yang sering diabaikan dalam kehidupan sosial. Hal ini terlihat dari adanya sikap diskriminatif serta kurangnya penghargaan terhadap perbedaan. Selain itu, perkembangan media sosial juga memicu munculnya polaritas di masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap nilai kebinekaan. Upaya penguatan literasi sosial dan digital menjadi penting agar nilai persatuan dan kemanusiaan dapat diterapkan secara lebih konsisten. Berikutnya merupakan solusi pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sosial. Solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat. Nilai Pancasila perlu dipahami sebagai dasar hukum dan etika sosial, sehingga tindakan diskriminatif dan ujaran kebencian dapat dicegah. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelanggaran di media sosial penting untuk menjaga nilai kemanusiaan dan persatuan, khususnya terkait hak asasi manusia dan prinsip persamaan di hadapan hukum. Selain itu, penguatan literasi sosial dan digital perlu dilakukan agar masyarakat mampu bersikap bijak, menghargai perbedaan, serta menjaga persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itu tadi pemaparan hasil dari proyek kami. Adapun kesimpulan yang dapat diambil, yaitu Pancasila memiliki peran penting sebagai dasar kehidupan bermasyarakat dan pedoman etika dalam berinteraksi, baik di dunia nyata maupun di era digital. Nilai-nilainya mendorong terciptanya toleransi, persatuan, dan tanggung jawab sosial. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan seperti sikap diskriminatif dan polarisasi di media sosial. Oleh karena itu, pendidikan formal maupun non-formal sangat dibutuhkan untuk menanamkan dan membumikan nilai-nilai Pancasila agar dapat diamalkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.